Halo semua orang, jika Anda ingin makan ikan bawal, buatlah seperti yang saya buat. Hari ini saya akan membagikan resep ikan bawal ternak untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like dan simpan. Pertama-tama, buat torehan di bagian daging ikan bawal yang tebal agar cepat matang. Perhatikan, jangan dipotong-potong, seperti yang saya contohkan di video. Selanjutnya, masukkan 1 sendok makan garam, daun bawang dan jahe ke dalam air bersih, lalu masukkan ikan bawal. Dengan merendam ikan bawal dalam air garam, tidak hanya menghilangkan bau amis, tetapi juga membuat daging ikan menjadi lebih putih dan lembut saat dikukus. Kemudian, tata di atas piring, olesi dengan minyak goreng. Ini tidak hanya menghilangkan bau amis, tetapi juga mengunci rasa segar daging ikan. Kukus dalam panci kukus dengan api besar selama 8 menit. Sisihkan air rebusan ikan, lalu taburi dengan bawang putih cincang, irisan daun bawang, dan irisan cabai. Siram dengan minyak panas yang mendidih sebagai penyedap, tambahkan sedikit kecap asin, dan siap disantap. Jika Anda setiap hari di rumah dan bingung mau makan apa, Anda bisa mengikuti saya agar Anda tidak kesulitan memasak. Tidak menyangka, mengukus mie di dalam panci akan menghasilkan hidangan lezat yang disukai semua orang, dari anak-anak hingga dewasa. Cara membuatnya sederhana, enak, dan praktis. Pertama, rendam mie di dalam air sebentar, lalu kukus di dalam panci selama 10 menit. Cara ini membuat mie lebih kenyal dan tidak menggumpal. Beberapa potong mie kering ini cukup untuk dimakan 4 atau 5 orang. Panaskan minyak, pecahkan 2 butir telur ayam kampung, masak hingga matang dan hancur. Kemudian masukkan bawang putih cincang, cabai, dan sosis, aduk rata hingga matang dan harum. Selanjutnya, masukkan tauge, wortel, dan sayuran hijau secukupnya. Tambahkan sedikit garam, tumis hingga setengah matang. Lalu, masukkan mie yang sudah dikukus. Bumbui dengan kecap asin, sedikit saus tiram, 1 sendok minyak cabai, masak dengan api besar, aduk rata hingga harum dan bumbu meresap. Terakhir, tuangkan cuka di sekeliling pinggiran wajan. Mie goreng yang dibuat dengan cara ini kering, harum, kenyal, sederhana, praktis, enak, dan mudah dibuat. Jika kamu suka, simpan resep ini dan coba buat sendiri. Jika ingin makan ikan kukus, masak saja di rumah seperti ini. Kuasai trik kecil ini, dijamin tidak amis dan tidak kering, hasilnya lembut dan enak. Pertama, belah punggung ikan kakap, lalu buat guratan berbentuk huruf I, seperti ini. Kemudian, tambahkan 1 sendok teh garam, irisan daun bawang dan jahe ke dalam air bersih, lalu remas-remas daun bawang dan jahe dengan tangan untuk mengeluarkan sarinya. Saya setiap hari berbagi tips memasak masakan rumahan. Mohon dukungannya dengan menekan tombol hati merah kecil. Saya sangat berterima kasih. Masukkan ikan kakap, cuci dan rendam selama 10 menit, agar dagingnya lebih putih dan padat. Setelah dicuci bersih, tata di atas piring, lalu oleskan sedikit minyak goreng dan air. Kukus selama 8 menit. Buang air sisa kukusan ikan, tapi jangan dibuang semua. Lalu taburkan 3 macam irisan bawang, siram dengan sedikit kecap ikan khusus untuk ikan kukus. Kemudian siram dengan minyak panas untuk mengeluarkan aromanya. Ikan kukus yang dibuat seperti ini dagingnya segar dan lembut. Sangat enak. Simpan resep ini dan coba buat ya. Campurkan buah naga dengan beras.
Ini adalah cara makan nasi baru yang sedang viral di internet. Perhatikan cara membuatnya. Pertama, campurkan buah naga dan beras hingga merata. Masukkan ke dalam rice cooker. Tambahkan air sebanyak yang biasa Anda gunakan untuk memasak nasi. Masak nasi hingga matang terlebih dahulu. Panaskan minyak. Masukkan bawang bombay. Tumis bawang bombay hingga harum. Lalu masukkan kentang dan wortel yang sudah dipotong dadu, brokoli, dan udang kupas. Tumis hingga udang berubah warna. Kunci kelezatannya adalah bumbu kari Thailand ini. Tambahkan 1 mangkuk air, hingga menutupi bahan-bahan, tutup dan masak selama 10 menit. Terakhir masak dengan api besar hingga kuah mengental, lalu bisa diangkat. Rasanya benar-benar lebih enak daripada yang dibuat di restoran barat. Nasi yang dimasak dengan buah naga juga sudah jadi, dengan rasa manis buah yang segar, keluarga sangat suka. Siramkan kari udang yang sudah dimasak di atasnya. Nasi buah naga ini bahkan bisa membuat anak yang tidak suka makan pun bisa makan 3 mangkuk. Nasi sisa jangan dibuang. Hari ini, saya akan membagikan resep lezat dari nasi sisa yang pasti belum pernah Anda coba. Pertama, hancurkan tahu dengan tangan, hancurkan saja secara acak. Semakin hancur semakin baik. Kemudian, tambahkan nasi sisa, aduk dan remas terus dengan tangan hingga tercampur rata. Selanjutnya, potong dadu wortel untuk menambah warna dan meningkatkan nilai gizi. Jika Anda sudah menonton video sampai sini, saya mohon bantuannya untuk memberikan tanda suka. Cukup ketuk layar 2 kali. Terima kasih banyak. Selanjutnya, kita bumbui dengan menambahkan garam secukupnya, kaldu bubuk, bumbu serbaguna, setengah sendok makan kecap asin dan sedikit merica. Langkah penting selanjutnya adalah menambahkan 1 butir telur ayam betina. Ini akan membuat adonan yang digoreng menjadi renyah di luar dan lembut di dalam. Tambahkan wortel yang sudah dipotong dadu dan irisan daun bawang, aduk dengan sumpit, lalu campurkan rata. Bentuk bulatan dengan mengepal di antara ibu jari dan telunjuk. Sebaiknya dipadatkan sedikit agar tidak mudah pecah saat digoreng. Panaskan minyak, masukkan bulatan adonan. Suhu minyak tidak boleh terlalu rendah, karena akan membuat adonan mekar. Setelah bulatan adonan masuk ke dalam minyak, jangan terburu-buru membaliknya. Saat semua baolan nasi sudah mengapung, kita aduk perlahan. Goreng hingga berwarna kuning keemasan dan renyah, lalu angkat. Bola nasi telur yang digoreng seperti ini renyah di luar, lembut di dalam, dengan rasa tahu yang khas, dan aroma nasi yang harum. Sangat enak. Jika Anda bingung mau masak apa, ikuti saya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Membuat mapo tahu langsung dimasak di wajan, itu adalah kesalahan besar. Saya akan membagikan sedikit tips, membuat tahu jadi segar, harum, lembut, enak dan bikin nagih. Pertama, rebus air dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, lalu masukkan tahu, ini bisa menghilangkan bau langu kedelai pada tahu. Rebus selama 2 menit, angkat dan tiriskan. Panaskan minyak di wajan, masukkan daging cincang tumis hingga harum, tumis hingga mengeluarkan minyak. Tambahkan bawang daun, bawang putih, 1 sendok makan saus doubanjiang, tumis hingga harum, tumis hingga mengeluarkan minyak merah. Tuangkan 1 sendok makan arak masak, tambahkan garam, penyedap rasa ayam, merica, dan 1 mangkuk air ukuran mangkuk keluarga saya. Masukkan tahu,
Masak dengan api kecil selama 6 menit. Dengan cara ini, tahu yang dimasak akan sangat meresap dan enak. Kemudian, kentalkan dengan larutan tepung maizena encer. Agar tahu terbalut rata dengan kuah, sehingga rasanya lebih lembut. Tahu yang dibuat seperti ini terasa pedas, segar, dan harum. 3 mangkuk nasi pun tidak cukup. Setelah mempelajarinya, segera ikuti saya, simpan, dan buat untuk keluarga Anda. Perhatikan, bagaimana nasib telur yang dituang ke dalam air mendidih yang sangat panas, dan saat dikeluarkan, ternyata langsung menjadi hidangan lezat yang disukai semua orang. Disarankan untuk disimpan. Pertama, didihkan air dalam panci, lalu matikan api. Pecahkan 3 butir telur ke dalam mangkuk. Kocok lepas. Tanpa terasa, saya sudah membagikan ratusan resep masakan rumahan, tetapi Anda belum pernah memberikan saya tanda suka pada video sebelumnya. Sungguh menyedihkan. Video kali ini, tolong berikan saya tanda suka gratis sebagai dukungan. Terima kasih banyak. Setelah air tidak lagi bergelembung, tuangkan perlahan adonan telur. Ini adalah kunci agar telur lembut dan tidak pecah. Cuci rumput laut dengan air untuk menghilangkan debu dan kotoran secara efektif. Tiriskan, lalu masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan potongan tomat, daun bawang, seledri, garam, penyedap rasa ayam, dan ebi. Jika ada, tambahkan sedikit minyak wijen. Terakhir, tuangkan telur yang sudah dimasak, dan siap disantap. Sup telur rumput laut yang dibuat seperti ini memiliki tekstur lembut, penuh nutrisi. Jika Anda suka, ikuti saya dan simpan resep ini untuk dicoba. Perhatikan, jika adonan telur dituang ke dalam nasi. Setelah matang, jadilah hidangan klasik populer dari restoran barat. 100% orang belum pernah melihatnya. Sungguh enak sekali. Tuangkan nasi yang sudah diaduk rata ke dalam rich cooker. Tambahkan air seperti biasa saat memasak nasi. Tutup, dan masak seperti biasa. Panaskan minyak di wajan. Tumis bawang bombay hingga harum, lalu masukkan wortel, kentang, brokoli, dan sedikit udang. Tambahkan air hingga menutupi sayuran. Pecahkan 2 telur ke dalam mangkuk kosong. Tanpa terasa, saya sudah membagikan ribuan resep masakan rumahan sederhana, tetapi belum pernah mendapatkan like dari Anda semua. Sungguh menyedihkan. Video ini, mohon bantu berikan like sebagai penyemangat. Saya mohon bantuannya. Kunci kelezatan hidangan ini adalah bumbu kari Thailand yang rasanya sangat otentik. Tutup kembali dan masak selama 8 menit hingga kuahnya mengental. Rasanya bahkan lebih enak dari restoran barat. Saat ini, nasinya juga sudah matang, lebih bernutrisi dan lezat dari nasi putih biasa. Balikkan nasi di atas mangkuk, lalu siram dengan kari udang yang sudah dibuat. Nasi kari udang yang bergizi dan lezat siap disantap. Ditemani nasi, anak-anak makan semangkuk demi semangkuk. Jika Anda suka, ikuti saya dan simpan resep ini untuk dicoba. Memasukkan labu yang sudah dikukus ke dalam nasi, hancurkan hingga halus. Setelah matang akan menjadi hidangan andalan di rumah. 1 porsi di restoran harganya 50.000, dan kalau bikin sendiri di rumah cuma butuh beberapa ribu. Masukkan ke dalam rich cooker, tambahkan air sebanyak seperti saat memasak nasi biasa, langsung tekan tombol masak. Tumis bawang bombay hingga harum di wajan, masukkan kentang, wortel, beberapa udang besar, tumis udang hingga berubah warna, tambahkan sedikit brokoli, tuangkan air secukupnya,
masukkan 2 blok kari, masak selama 10 menit. Rasanya sangat otentik, masak hingga mengental seperti ini sudah cukup. Saat ini nasi juga sudah matang. Dengan sedikit rasa labu, tuang terbalik di atas piring, tambahkan kari yang sudah dimasak. Saus kari kental yang kaya rasa melapisi nasi yang harum, manis, dan lembut. Sekali suap teksturnya kaya, enak banget sampai tidak bisa berhenti. Perhatikan semuanya, lihat bagaimana telur dituangkan ke bayam, ternyata hasilnya sangat enak. Saya yakin banyak orang belum pernah melihat cara memasak seperti ini. Pertama, potong bayam yang harganya murah menjadi potongan-potongan kecil. Didihkan air dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam dan minyak sayur, lalu masukkan bayam, rebus sebentar selama 10 detik. Saya membagikan resep masakan rumahan sederhana setiap hari. Anda bisa like dan follow supaya mudah ditemukan lagi saat ingin memasak ini di lain waktu. Setelah direbus, masukkan bayam ke air dingin, lalu peras airnya hingga kering. Dalam mangkuk, masukkan 1 sendok makan tauco, setengah sendok makan kecap asin dan saus tiram, tambahkan sedikit larutan tepung maizena, aduk rata. Dengan begitu, sausnya sudah siap. Panaskan minyak, masukkan 3 butir telur ayam, orak-arik dengan cepat, lalu tuangkan saus yang sudah disiapkan. Besarkan api, masak hingga kuah mengental, lalu siramkan di atas bayam. Sangat mudah, kan? Bayam yang dimasak seperti ini terasa segar, harum, lembut, bergizi, dan enak. Jika suka, follow dan simpan resep ini, lalu coba buat sendiri. Pecahkan 2 telur ke dalam tahu, tambahkan segenggam daun bawang cincang, lalu hancurkan tahu dengan tangan. Jangan lupa simpan dan bagikan resepnya. Setelah tahu dihancurkan, tambahkan ham potong dadu, brokoli cincang, wortel potong dadu, 1 sendok teh garam, bubuk serbaguna, kecap asin, saus tiram, 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena, lalu aduk rata dan sisihkan. Siapkan semangkuk air bersih, basahi tangan Anda sedikit, agar saat membentuk adonan menjadi bola, bentuknya bulat dan bagus. Kemudian cetak dengan tangan menjadi bulatan, lalu goreng bulatan adonan dalam minyak panas, goreng selama 3 hingga 4 menit lalu angkat. Bola tahu goreng seperti ini renyah di luar dan lembut di dalam. Jika suka, buatlah untuk keluarga. Jika ingin makan tahu, buatlah seperti ini. Luarnya renyah, dalamnya lembut, lebih enak dari daging. Ambil tahu yang lebih tua dari aku, remas sampai hancur. Masukkan 2 butir telur, tambahkan bawang daun, bawang putih cincang, garam, kaldu bubuk, bumbu serbaguna, wortel, ham, seledri, setengah sendok makan kecap asin, 1 sendok makan tepung roti, dan tepung terigu yang agak banyak. Aduk dengan tenaga dalam sampai tercampur rata. Bentuk adonan menjadi bulatan, lalu goreng bola tahu dalam minyak dengan suhu 40 derajat Celcius sampai berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan. Jika rasanya tidak enak, bawa saja tahu itu ke rumahku untuk mencariku. Jika di rumah ada panci kukus, tidak perlu oven. Bisa untuk mengukus roti besar dengan kulit luar berwarna keemasan, bagian dalamnya lembut dan berserat. Roti yang dikukus seperti ini lembut, harum, dan manis, lebih enak dari yang dibeli. Masukkan 3 telur ayam kampung ke dalam mangkuk, tambahkan 30 gram gula pasir, aduk rata. Masukkan 300 gram tepung terigu, tambahkan setengah bungkus ragi instan, 50 gram susu hangat. Aduk hingga menggumpal,
Tambahkan 30 gram minyak goreng, uleni hingga menjadi adonan yang halus. Uleni dengan teknik mencuci baju hingga terbentuk windowane, langsung digiling menjadi lembaran besar, oleskan selai kacang merah di 2/3 bagiannya, kalau tidak ada, bisa di-skip. Bagian yang kosong dipotong menjadi strip tipis. 1 like dari Anda itu mudah. Tapi bagi saya bisa membuat saya senang berhari-hari. Kalau sudah lihat ini, mohon bantuannya untuk like sebagai dukungan ya. Terima kasih banyak. Gulung dari satu sisi. Bentuk, masukkan ke dalam wadah yang sudah diolesi minyak, masukkan ke dalam kukusan, tutup dan biarkan mengembang, hingga volumenya bertambah besar dengan jelas, olesi secara merata dengan kuning telur. Setelah mendidih, hitung waktu, kukus selama 50 menit hingga matang. Roti yang dikukus seperti ini lebih lembut, harum, dan manis dari yang dipanggang. Makanan enak buatan sendiri, bersih dan aman, simpan dan coba ya. Klik foto profilku untuk melihat lebih banyak resep makanan yang berbeda. Banyak orang sering gagal membuat kue labu goreng di rumah. Itu karena metodenya yang salah. Ikuti cara saya ini. Pertama, kupas labu yang sudah tua, potong-potong labu dengan pisau, lalu kukus hingga matang. Air hasil kukusan jangan dibuang, lalu haluskan dengan sendok, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, tepung ketan secukupnya, uleni hingga menjadi adonan yang tidak lengket dan halus. Ambil sedikit adonan, pipihkan menjadi bentuk kue. Celupkan kue labu ke dalam air bersih, lalu balurkan secara merata dengan tepung roti, supaya tepung rotinya tidak mudah lepas. Goreng dalam minyak panas dengan api sedang, goreng hingga mengapung. Kue labu yang dibuat seperti ini rasanya manis, lembut, dan kenyal. Ikuti cara saya ini, pasti berhasil dalam sekali coba. Jika di rumah ada rice cooker, buatlah kue seperti yang saya buat, rasanya manis, lembut dan kenyal. Cara membuatnya juga sangat sederhana. Pecahkan 6 butir telur ayam ke dalam mangkuk, aduk searah hingga tercampur rata. Masukkan 300 gram tepung terigu, aduk hingga adonan seperti yogurt. Saya setiap hari membuat resep baru, bisakah berikan saya bintang kecil sebagai penyemangat? Terima kasih banyak. Selanjutnya, masukkan 70 gram susu cair, aduk cepat hingga menjadi adonan berwarna putih seperti krim. Tambahkan 40 gram minyak sayur, aduk balik searah jarum jam hingga rata. Olesi bagian dalam rice cooker dengan minyak, agar mudah dilepas. Tuang adonan yang sudah jadi, hentakkan beberapa kali, tutup, dan tekan tombol masak selama 25 menit. Kue yang dibuat seperti ini rasanya sama enaknya dengan yang dibeli. Cara membuatnya benar-benar lebih mudah dari memasak air. Teksturnya lembut, manis, dan empuk. Bagi yang punya orang tua atau anak di rumah, segera coba ya.